Waktu Bakti. Hai. Halo. Kenalin, aku Gaby. Dan aku Michelle. Welcome to our channel. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar ekskul-ekskul yang ada di SMP Waktu Bakti nih. Tapi tentunya kita nggak sendiri dong. Kita ditemani oleh Suster Riz, selaku Kepala Sekolah SMP Waktu Bakti. Halo Gaby, halo Michelle. Halo, Suster. Apa kabar? Baik, Suster. Selamat salam jumpa lagi. Oke, hari ini katanya mau bertanya-tanya. Ya, Oke, Suster. silakan. Mengenai ekskul yang ada di SMP Wati Bakti. Ya, Suster. Ekskul di SMP Wati Bakti kan ada banyak beragam banget nih. Salah satunya Ya, betul. kayak kita hari ini ekskul Ya. podcast. Kita juga pengen tahu nih Suster, ada apa aja lagi sih ekskul-ekskul lainnya? Nah, ekskul tahun ini memang beda dengan tahun-tahun kemarin. Tahun ini lebih banyak, yaitu kami menambahkan beberapa. Misalnya ada fotografi, ada marching band, ada padus, ada podcast, ada e-magazine, dan masih banyak lagi. Gitu. Suster, aku udah tahun ketiga sekolah di SMP Ya, Wati betul. Bakti. 2 tahun sebelumnya itu ekskulnya nggak seberagam ini kan, hanya ada beberapa. Terus di tahun ini kemudian ditambah. Apa sih alasan Suster menambah ekskul-ekskul di SMP Wati Bakti sehingga sekarang ada banyak macam ekskulnya? Nah, kalau bekerja di dunia pendidikan, kita tidak bisa stuck di tempat. Artinya bahwa kita punya wawasan yang lebih luas ke depan, terutama ketika kita melihat kebutuhan masyarakat setempat. Dan tahun ini kami melihat bahwa kebutuhan anak-anak zaman sekarang itu berbeda dengan kami masa lampau. Maka kami mencoba menambahkan dengan bertitik tolak dari perkembangan dunia zaman sekarang. Nah, Santa Angela sendiri, pendiri kita itu mengatakan bahwa kalau memang perkembangan zaman, berubahlah sesuai dengan perkembangan zaman. Maka ekskul yang diangkat tahun ini, kami melihat bahwa sesuai dengan kebutuhan anak muda zaman sekarang. Berarti ekskul di SMP Wati Bakti ini ditambah mengikuti seiring dengan perkembangan zaman. Ya, betul sekali. Nah Suster, apa nih tujuan Suster membuat ekskul yang lebih banyak lagi dan lebih kayak wow gitu? Nah, kami memilih semakin banyak dengan catatan yang pertama bahwa semakin banyak siswa untuk memilih mengembangkan minat dan bakat mereka. Dan di samping itu kalau pilihannya sesuai dengan yang dia pilih atau dia mau, berarti kan dia akan jalaninya dengan penuh kegembiraan dan penuh sukacita. Nah, itu walaupun sedikit pasti ada sesuatu yang dia pelajari dari kegiatan itu. Suster, untuk setiap ekskul kan pastinya ada pendampingnya masing-masing supaya Ya, betul. ekskulnya dapat berjalan dengan lancar. Ada beberapa ekskul yang pendampingnya adalah guru dari SMP Wati Bakti sendiri, tapi ada juga beberapa ekskul yang mengundang pendamping dari luar. Bagaimana sih caranya Suster untuk untuk kayak memilih pendampingnya itu untuk setiap ekskul itu bagaimana caranya? Prosesnya cukup panjang ya. Pertama, ketika kami rapat pemilihan ekskul ini, kami bertanya dulu kepada Bapak Ibu guru, ada yang bersedia menemani ekskul yang mana? Sesuai dengan minat dan bakat serta keahlian Bapak Ibu yang ada di SMP Wati Bakti. Setelah itu, kalau memang ada yang tidak sesuai, kami mengundang orang luar. Dan mengundang orang luar ini pun kami memilih orang-orang yang menurut kami bahwa itu bisa profesional, bisa membantu anak-anak kita, karena itu berhubungan dengan keahlian, bukan ilmu pengetahuan yang didapatnya. Gitu. Jadi prosesnya cukup panjang. Pertama dari dalam dulu, kemudian baru kita mengajak dari luar untuk bergabung. Gitu. Nah Suster, kira-kira ada gak Suster lihat manfaatnya bagi para murid yang mengikuti ekskul dan bagi para pendamping yang mendampingi ekskulnya? Nah, kalau Suster lihat manfaatnya sih sudah ada sebetulnya ya. Manfaatnya selama ini yang terjadi bahwa siswa-siswa itu menjalankannya dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, walaupun ada yang awal mungkin merasa beban berat dan sebagainya. Jadi menurut Suster sudah ada kemajuan sedikit demi sedikit. Sedangkan Bapak dan Ibu dari luar atau Bapak Ibu pendamping itu senang sekali karena mereka bisa membagikan keahliannya, membagikan keterampilan yang dia miliki. Jadi dengan membagi kan Bapak Ibu semakin ahli juga dalam bidangnya masing-masing. Begitu. Suster tadi sempat singgung kan bahwa murid itu memilih sesuai dengan minat mereka masing-masing. Betul. Berarti menurut Suster sendiri kan sangat penting dong untuk murid-murid itu memilih ekskul yang sesuai dengan minat bakat mereka masing-masing. Terus Suster, bagaimana kalau misalkan ada murid yang ternyata dia memilih ekskul itu tidak sesuai dengan minat bakat masing-masing?
Nah, sejauh yang kami alami, kami rasakan selama ini memang ada yang dipilih oleh guru. Seperti ekskul-ekskul baru ya, misalnya podcast, kemudian e-magazine, padus dan sebagainya. Itu tidak bisa siswa memilih sendiri karena kami melihat bahwa itu sesuai dengan minat dan kemampuan siswa masing-masing yang kadang-kadang tidak dilihat oleh siswanya itu sendiri, tetapi dilihat oleh guru. Maka ada guru yang memilih, memang ada beberapa, tapi jangan melihat bahwa itu sebagai sebuah paksaan. Mungkin awal-awal Anda agak berat, tetapi lama-kelamaan itu menyenangkan buat kalian sendiri, karena pasti ada sesuatu, guru melihat sesuatu di balik peristiwa itu. Begitu. Tapi suster juga kan ada beberapa nih, misalkan murid yang dia emang nggak dipilih oleh guru, dia mendapatkan kesempatan untuk memilih ekskul yang dia ingini sendiri kan. Betul. Tapi ketika dia sudah memilih itu, ternyata dia tidak keterima di ekskul tersebut karena kapasitas ekskul tersebut tuh udah penuh, jadi dia mau tidak mau memilih untuk masuk ke ekskul lain Ya, tuh betul, ya. ada kan suster? Ada, tetapi suster melihat memang awal dilihat seperti sebuah keterpaksaannya, tetapi lama-kelamaan dia merasakan sendiri, melihat sendiri bahwa itu berguna bagi dia dan dia jalani. Untuk selama ini sih belum ada yang berat sekali mengatakan, suster saya mau pindah ekskul dan sebagainya. Untuk sampai saat ini sih belum, tapi menurut kami bahwa masih efektif buat dia, buat anak yang bersangkutan. Itu. Nah, suster kira-kira apakah proses ekskul ini sudah berjalan sesuai bayangan suster atau masih belum berjalan? Sebagian sudah, sebagian belum. Sudah tuh misalnya beri contoh yang pasti itu di podcast seperti sekarang ini ya, sesuai dengan harapan suster. Kemudian di paduan suara belum, karena paduan suara itu kita butuh tenaga ahli untuk dalam hal seni musik, seni suara. Kemudian yang sudah berjalan itu sudah bagus, pada umumnya sudah bagus, seperti marching band, mereka sudah mulai membunyikan alat-alatnya. Kemudian dance, sudah mulai ikut lomba dan ternyata mereka juara. Itu sudah mulai pelan-pelan nampaknya di situ. Gitu nah. Suster, kami kan semua ekskul dilakukan pada hari Jumat kecuali ekskul olahraga seperti basket atau futsal. Kenapa suster memilih hari Jumat ini sebagai hari untuk kita melakukan kegiatan ekskul-ekskul? Apakah mungkin karena supaya tidak mengganggu proses pembelajaran atau bagaimana suster? Kami fokuskan di hari Jumat supaya mudah terkontrol dan efektif, karena hari Senin sampai dengan Kamis itu kalian sudah belajar selama berapa jam ya? 9 jam kan? Nah, sudah jam 2 siang itu Anda sudah lelah sekali. Maka kami mengambil hari Jumat itu sebagai hari yang penuh kegembiraan, hari yang hiburan buat siswa. Sehingga kami mengambilnya hari itu. Begitu. Supaya lebih efektif dan mudah terkontrol. Ada juga yang memang di hari-hari lain itu sesuai dengan misalnya olahraga. Kita nggak bisa ambil hari Jumat. Kalau semua hari Jumat nanti nggak bisa terkontrol dan waktunya kurang. Kita mau pulang jam berapa? Begitu. Berarti ekskul itu dilakukan di hari Jumat juga supaya tidak mengganggu pembelajaran, juga supaya siswanya tidak kecapean ya suster? Ya betul. Nah suster, gimana nih kira-kira cara suster untuk mempromosikan ekskul ini kepada orang-orang luar? Nah, untuk cara mempromosikan ya bisa juga dengan podcast seperti ini, bisa juga dengan mengikuti lomba-lomba seperti yang tadi Dein sudah dilakukan. Kemudian kemarin yang sudah dipraktekkan itu marching band, ketika ada tamu, suster-suster datang, dipromosikan walaupun masih alatnya masih sederhana, tapi itu sudah mulai. Di samping itu juga bisa dengan media sosial lainnya, lewat Instagram, Facebook, atau WA, status-status WA kita dan sebagainya. Di samping itu juga suster punya rencana kalau memungkinkan nanti di Desember sebelum kita libur semester itu ada semacam demo ekskul. Jadi masing-masing itu mengekspresikan ekskulnya yang selama ini dia pelajari itu seperti apa. Tadi suster sempat singgung tentang cara mempromosikannya ekskul itu kayak posting-posting kan. Berarti kita juga mengikuti perkembangan zaman untuk kayak supaya ekskul SMP Wati Bakti lebih dikenal nih, kita menggunakan media sosial sehingga orang di luar lebih dapat mengetahui ekskul-ekskul di SMP Wati Bakti kan. Ya, betul. Oke suster, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Suster, apa sih harapan suster untuk ekskul-ekskul di SMP Wati Bakti ke depannya? Harapannya adalah semakin banyak siswa untuk mengenal minat dan bakatnya. Dan yang berikut, YB ini semakin dikenal dengan ekskul-ekskul yang ada ini. Bahwa kita tidak hanya belajar tentang pengetahuan, tetapi keterampilan juga diasah oleh kegiatan-kegiatan kita berupa ekskul-ekskul seperti ini.
begitu. Nah, teman-teman, itu dia tuh yang dapat kita ketahui dari Susterin selaku Kepala Sekolah SMP Wati Bakti. Kira-kira atau siapa tahu aja teman-teman ada yang masih penasaran nih, bisa langsung mampir ya. Kita tunggu kalian. I am leader, I am Sevia. Yes, yes, yes. Yakin esok sukses. Dadah.